Usai menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka, KPK kini juga mencegah mantan Menkumham Yasona Lauli bepergian ke luar negeri untuk keperluan penyidikan. Lalu benarkah Yasona berperan di balik buronnya tersangka Harun Masiku? Kita akan membahasnya langsung bersama politikus PDI Perjuangan Guntur Romli serta pegiat anti korupsi Kurnia Ramadana. Selamat malam Mas Kurnia, selamat malam Mas Guntur. Selamat malam Mas, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Mas Guntur, Hasto Kristianto tersangka lalu menyusul Yasona Lauli, mantan Menteri Hukum dan HAM, dicegah ke luar negeri. Apa respon dari Yasona Lauli sejauh ini Mas Guntur? Ya, seperti biasa bahwa respon beliau akan taat hukum, akan mengikuti prosedur. Namun kami juga mempertanyakan pencekalan KPK yang bagi kami tidak memiliki dasar kejelasan. Karena selama ini Pak Yasona dan juga Sekjen PDI Perjuangan selalu kooperatif dengan KPK. Apalagi Pak Yasona sekarang adalah anggota DPR RI, kemudian mantan Menkumham. Jadi beliau sangat mengerti persoalan-persoalan hukum seperti ini. Jadi jangan dianggap bahwa beliau akan kabur atau akan merintangi penyidikan atau apapun namanya. Sehingga kami lebih melihat bahwa proses pencekalan ini lebih dugaan, melakukan kriminalisasi, membuat opini di publik, melakukan drama politik. Itu yang kami lebih lihat Mas. Dari soal persoalan hukum itu sendiri. Karena penetapan Sekjen PDI Perjuangan kami lebih melihat kepada soal politik ya, bukan persoalan hukum. Kalau kita menyimak misalnya apa yang disampaikan oleh Ketua KPK yang menjadi penjelasan atau yang ia sebut sebagai bukti, yang poin pertama adalah karena Mas Hasto Kristianto menempatkan Harun Masiku yang orang Toraja sebagai caleg di Sumsel. Ini kan alasan atau bukti kan yang menjadi bahan tertawaan publik. Masa seperti itu menjadi dasar atau menjadi bukti penetapan tersangkanya Mas Hasto terlibat dalam penyuapan kasus Harun Masiku. Nah, kemudian ini juga dipaksakan ketika pencekalan Pak Yasona ya, dan itu menurut kami juga tidak ada dasar yang kuat ya. Pak Yasona kapanpun juga bisa datang kalau dipanggil oleh KPK, tidak perlu dicekal, tidak perlu membuat drama di publik itu Mas. Baik, artinya Anda menilai bukti-bukti yang dikumpulkan oleh KPK sejauh ini masih minim begitu Mas Guntur setelah 5 tahun? Ya kalau kita membaca pernyataan dari Ketua KPK itu kan tidak ada hal yang baru. Bahkan kami juga mempertanyakan siapa yang menyiapkan narasi untuk dibacakan oleh Ketua KPK seperti yang saya sampaikan tadi, poin pertama. Apa hubungannya antara orang Toraja dengan penempatan caleg ya di Sumsel dengan kasus suap? Kemudian juga kasus poin yang kedua, misal soal PAW, mempertanyakan waktu itu kan 2019 PDI Perjuangan itu kan mengajukan ada dua. Selain Harun Masiku juga adalah Maria Lestari. Maria Lestari tidak ada masalah di KPU langsung diloloskan. Tetapi kenapa Harun Masiku kok dimintain duit? Jadi dalam perspektif lain sebenarnya ini kan ada upaya untuk melakukan pemerasan. Maria Lestari lolos tapi Harun Masiku tidak lolos. Dan tidak hanya PDI Perjuangan. Pada kasus yang lain Gerindra juga menyampaikan PAW atas nama Mulan Jamila yang juga namanya itu melompati dua orang caleg di atasnya, dan itu tidak ada masalah. Jadi kenapa untuk kasus Harun Masiku pada waktu itu yang sudah mendapatkan surat dari DPP, kemudian ada fatwa dari Mahkamah Agung, tidak diloloskan oleh KPU, kemudian dimintakan duit sehingga terjadi kasus penyuapan tersebut, dan kami tidak pernah mau membela kasus penyuapan ini terus terang. Dan juga kami juga sering mengatakan bahwa silakan tangkap Harun Masiku, silakan buru Harun Masiku. Tapi kenapa Harun Masiku gagal ditangkap oleh KPK, kok Sekjen PDI Perjuangan itu malah dijadikan tersangka? Dan kalau kita membaca fakta hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap inkrah, dari putusan Pengadilan Wahyu Setiawan tanggal 15 Agustus tahun 2020 nomor 20 di halaman 160 dan 161 ada di websitenya di Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa uang yang diberikan kepada Wahyu Setiawan itu dari Harun Masiku. Tidak ada menyinggung nama Hasto Kristianto di situ. Ini kita berdasarkan fakta hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Demikian Mas. Baik,
Baik, saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, tanggal 23 Januari 2020 Anda bersama pegiat anti korupsi lainnya melaporkan Yasona Lauli soal dugaan perintangan penyidikan KPK terkait Harun Masiku. Apakah saat ini pencekalan Yasona ke luar negeri ini Anda melihat sangat erat kaitannya dengan laporan Anda saat itu ke KPK? Ya, yang pertama, yang penting untuk diluruskan adalah kewenangan untuk melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri itu sepenuhnya dimiliki oleh penegak hukum. Dalam hal ini penyidik KPK. Jadi tidak tepat juga kalau disampaikan tidak berdasar hukum. Kalau kita bicara hukum, maka tertuang secara jelas dan terang benderang di dalam pasal 12 ayat 2 huruf A Undang-Undang KPK baru, sebagaimana bunyi pasal yang tadi saya sampaikan. Kemudian poin kedua terkait dengan laporan banyak organisasi masyarakat sipil terkait dengan peristiwa awal tahun 2020 yang lalu, karena kami saat itu beranggapan ada pernyataan yang berbeda dari Bapak Menteri Hukum dan HAM kala itu, Pak Yasona Lauli, sehingga kami beranggapan kala itu ada upaya untuk menghalang-halangi proses hukum. Sebab ketika keterangan itu berbeda, apalagi disampaikan oleh otoritas yang berwenang, karena Direktorat Jenderal Imigrasi itu berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Ada proses yang bermasalah atas informasi itu dan berpotensi memperlambat proses hukum terhadap Harun Masiku. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, selama ini kita banyak mendengar, terutama 2 hari ini, terkait dengan isu politisasi. Ada banyak pihak yang beranggapan ketika suara kritis begitu lantang, maka dijawab dengan penetapan tersangka, dalam hal ini Pak Hasto. Kita mungkin perlu lebih detail melihatnya. Awal tahun 2020 yang lalu, sebenarnya apa yang diceritakan atau disampaikan Pak Setio sebagai Ketua KPK 2 hari yang lalu sudah ada di dalam pemberitaan, misalnya salah satunya adalah majalah Tempo. Jadi bukan ujuk-ujuk sebenarnya proses hukum ini. Dan banyak pihak juga dalam konteks pegiat anti korupsi meyakini ada yang mensponsori Harun Masiku tatkala memberikan suap kepada Wahyu Setiawan. Yang penting juga diluruskan, fakta hukum itu tidak hanya tertuang dalam proses persidangan. Karena pasca persidangan, KPK masih melakukan panggilan ke beberapa pihak. Bisa jadi kotak Pandoranya terbuka ketika melakukan rentetan pemeriksaan saksi. Dan juga tidak tepat kalau kita sampaikan atau kita bandingkan dengan PAW-PAW lain. Pertanyaannya adalah apakah PAW lain ada melakukan korupsi atau tidak? Kalau saudara Harun Masiku dan Wahyu Setiawan clean and clear praktik korupsinya, kenapa saya bisa katakan clean and clear? Karena sudah tersampaikan, sudah diputus berkekuatan hukum tetap, apalagi saudara Wahyu Setiawan sudah selesai menjalani masa pemidanaan. Jadi bagi saya pribadi, hal ini amat sangat penting untuk membuka tabir kejahatan korupsi politik. Apakah benar sangkaan KPK terhadap Pak Hasto? Ada 2 sangkaannya. Yang pertama, praktik suap menyuap. Kemudian yang kedua adalah praktik obstruction of justice. Ini yang penting diklirkan dalam proses persidangan mendatang. Bahkan saya pribadi melihat kasus ini kan sudah cukup lama, sudah 5 tahun. Iya. Jadi mestinya bukti-bukti yang dipegang oleh KPK sudah solid, maka segerakan saja limpahkan ke pengadilan tipikor, sehingga di sana publik bisa melihat saling adu argumentasi antara penuntut umum dan juga Pak Hasto atau kuasa hukum Pak Hasto. Dan juga jangan sampai justru ada pihak-pihak yang berusaha ingin mengintervensi proses hukum ini, karena ada tertuang pasal 21 dilarang bagi pihak-pihak untuk memperlambat, menghentikan, mengganggu proses hukum terhadap pihak-pihak yang sedang disangkakan atau terlibat dalam proses hukum di KPK. Demikian, Mas. Oke, baik.
Mas Guntur, yang terbaru ini kan Sekjen PDIP Hasto Kristianto baru saja merilis video tanggapan terkait dengan kasus hukumnya dan ada sosok yang disinggung ini, yaitu mantan kader yang baru dipecat. Nanti kita akan bahas lebih jauh itu ya, Mas Guntur dan juga Mas Kurnia. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Dipersembahkan oleh didukung oleh soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Ya. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicabut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Juga pernah tugas pensiunan. Pak Hasto yang sudah tersangka gimana Mas tanggapannya? Pak Hasto kan tersangka KPK. Tanggapannya? Kenapa yang ditanyakan saya ya? Karena Tanya, dikait-kaitkan dengan tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya? Nggak ada kaitannya. Baik, saya langsung ke Mas Guntur lagi. Mas Guntur, baru saja kita mendengarkan bersama pernyataan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang juga mantan kader PDIP ya, meminta agar Mas Hasto Kristianto ini menghormati proses hukum. Bagaimana respon dari PDIP menerima masukan dari mantan kader yang juga sosok yang pernah membesarkan partai ini, Mas Guntur? Ya, video Mas Hasto tadi juga sudah menegaskan bahwa sebagai warga negara yang baik, maka beliau juga akan taat hukum dan akan mengikuti prosedur hukum yang ada. Tetapi kami kan ingin kembali menguatkan bahwa indikasi-indikasi kriminalisasi, politisasi ini kan sangat kuat. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa Mas Hasto itu sebelum adanya tersangka itu udah ada ancaman kalau sampai memecat Joko Widodo dan keluarganya, maka akan dijadikan sebagai tersangka oleh KPK. Dan pengakuan itu, pernyataan itu sudah di akte notariskan ya oleh Mas Hasto sebagai pernyataan resmi kalau nanti ada hal-hal yang katakanlah apa yang terjadi. Dan juga Mas Hasto sudah membuat beberapa rekaman-rekaman video. Ini tadi itu video yang pertama, akan menyusul puluhan video yang lain yang juga membongkar adanya dugaan keterlibatan korupsi para petinggi-petinggi negara yang akan mengubah konstelasi politik dan opini publik dan juga isu pemberantasan korupsi. Karena selama ini kan kita melihat soal korupsi kan lebih tajam kepada PDI Perjuangan tapi pada tumpul pada isu yang lain. KPK baru melakukan penggeledahan di kantor Bank Indonesia dan menetapkan tersangka, katanya ada 2 orang, tapi tiba-tiba meralat. Nah, saya lihat aktivis yang ngaku anti korupsi kok diem gitu lah. Tapi kalau isunya ke PDI Perjuangan sangat kencang. Jadi ini kami mempertanyakan profesionalitas KPK, maka masuk akal kalau kita sebut bahwa segala penetapan KPK saat ini lebih ke soal isu politik, bukan ke isu pemberantasan hukum itu sendiri. Spekulasi yang selama ini disampaikan bahwa dianggapnya PDI Perjuangan dan selama berkuasa mensponsori atau melindungi Harun Masiku, menurut kami ini kasus Harun Masiku itu jelas-jelas menodai dan memperburuk citra partai. Tapi faktanya 1 tahun PDI Perjuangan tidak lagi dalam posisi kekuasaan, Harun Masiku juga tidak ditangkap-tangkap gitu loh. Bahkan sekarang pun dalam posisi PDI Perjuangan sangat kritis kepada pemerintah, Harun Masiku juga nggak ditangkap-tangkap. Jadi pertanyaan siapa yang melindungi Harun Masiku? Itulah. Selama ini kami sudah tidak dalam kekuasaan. Karena itulah spekulasi-spekulasi yang selama ini muncul, kami akan terus mempertanyakan mana Harun Masiku. Tangkap dong Harun Masiku. Jangan karena gagal menangkap Harun Masiku, kemudian Sekjen PDI Perjuangan yang ditersangkakan. Jangan-jangan yang melindungi Harun Masiku juga yang selama ini membuat citra buruk terhadap partai. Itu pertanyaan kami. Kemudian juga spekulasi yang lain. Bahwa katanya Sekjen PDI Perjuangan sudah diusulkan menjadi tersangka sejak jauh-jauh hari tahun 2020 oleh beberapa yang disebut dengan mantan penyidik. Pertanyaan saya, apakah usulan itu berdasarkan bukti yang kuat sehingga komisioner KPK waktu tidak meluluskan atau memang berdasarkan bukti yang kuat? Kalau berdasarkan bukti yang kuat dan penyidik punya keyakinan
kemudian melihat adanya persoalan di komisioner KPK waktu itu, harusnya mereka memberontak, harusnya mereka keluar, harusnya mereka melakukan perlawanan. Jangan bernyanyi saat ini ya, ketika posisinya sudah tidak lagi di KPK. Seandainya pengakuan itu muncul ketika mereka masih menjabat Baik. sebagai penyidik dan memiliki keyakinan dan memiliki bukti, Oke. maka itu akan penilaian mereka akan lebih punya integritas ya daripada Baik. sekarang bercerita dan macam-macam lainnya. Itu bagi Oke, kami. Mas Kurnia, Jadi ini saya minta- kasus politik bagi kami. Ya baik, terima kasih Mas Guntur. Mas Kurnia, saya minta tanggapan Anda. Bagaimana Anda melihat kasus ini ke depannya? Apakah pemeriksaan Yasona ini merupakan kemajuan dalam proses mencari Harun Masiku karena suap atau perintangan penyidikan ini kan bisa berkembang ke siapapun tergantung bukti dari penyidik, Mas Kurnia? Ya, dulu kasus ini bahkan sampai sekarang masih menarik perhatian publik. Kalau sekarang isu besarnya adalah di mana keberadaan Harun Masiku. Namun dulu saya ingat betul pada termin waktu Januari, Februari, dan Maret tahun 2020 ketika KPK ingin membongkar praktik korupsi politik di KPU yang melibatkan kader PDI Perjuangan amat sangat janggal, amat sangat terlihat ada kekuatan besar yang ingin agar kasus ini tidak terungkap. Saya bisa sampaikan buktinya satu persatu. Misalnya, yang pertama, ketika pegawai KPK ingin melakukan penangkapan di satu wilayah di daerah Jakarta Selatan, kala itu pegawai KPK diduga diintimidasi oleh pihak tertentu. Itu tertuang jelas dan publik bisa membaca di berbagai pemberitaan. Yang kedua, salah satu penyidik KPK tiba-tiba ingin dipulangkan paksa oleh KPK ke kepolisian. Namanya Rosa Purbobekti. Itu silahkan juga dicek di pemberitaan. Kemudian yang ketiga, ketika KPK ingin melakukan penyegelan di kantor DPP PDI Perjuangan, namun kala itu tidak jadi penyegelan itu. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, kalau dalam fase penyelidikan ingin disegel, maka seharusnya ketika proses penyidikan akan digeledah. Kala itu dalam konteks penggeledahan karena KPK waktu itu harus melalui izin dari Dewan Pengawas, ada saling lempar tanggung jawab antara pimpinan KPK kala itu Pak Nurul Gufron dengan Dewan Pengawas. Pimpinan mengatakan surat izin sudah kita lempar ke sana, tapi Dewas yang tidak memberikan izin. Namun Dewas mengatakan tidak pernah ada permintaan yang tidak kami kabulkan. Jadi dari rentetan permasalahan itu, saya pribadi meyakini, oh berarti ada kekuatan besar yang tidak menginginkan Harun Masiku terungkap. Maka dari Oke, Mas itu Kurnia, tapi tentu jika melihat apa yang mungkin akan digali oleh penyidik terkait keterlibatan Yasona, apakah mungkin Yasona juga akan ditetapkan sebagai tersangka, Mas Kurnia? kalau kita mendengar pernyataan Pak Yasona Lauli dalam konferensi pers setelah pemeriksaan sebagai saksi, Pak Yasona mengatakan kapasitas pemeriksaan itu sebagai ketua DPP. Sebab kalau kita mengikuti konstruksi yang disampaikan oleh Pak Setio, ketua KPK, ada proses yang masuk pada ranah hukum di Mahkamah Agung. Belum tentu juga status Pak Yasona berubah, misalnya dari saksi menjadi tersangka. Namun yang harus digarisbawahi lagi saya ulangi, pencegahan itu berdasar hukum dan memang ada kewenangannya. Jadi kalau dicegah berpergian ke luar negeri, berarti penyidik menganggap orang tersebut dibutuhkan keterangannya. Untuk apa? Untuk membantu proses penyidikan. Jadi sebenarnya ketika seseorang dicegah, tidak ada labelisasi hukum di sana. Menyimak apa yang disampaikan Mas Anton tadi, saya semakin yakin bahwa isu Harun Masiku ini adalah isu politik. Jadi bukannya penyidik KPK waktu itu memburu Harun Masiku, tapi malah menyerang kantor DPP partai dan mencoba mengaitkan dengan Sekjen PDI Perjuangan. Kalau waktu itu kami tidak melawan, mungkin upaya politisasi itu sudah terjadi sejak awal kasus ini. Jadi kami semakin yakin tidak hanya kasus petersangkaan Sekjen PDI Perjuangan saat ini saja sebagai bagian dari politisasi, tapi
dari awal kasus Harun Masiku sudah jelas-jelas ingin menyerang PDI Perjuangan. Harusnya kan fokus mencari dan memburu Harun Masiku. Dan itu gagal sampai saat ini. Kenapa Sekjen PDI Perjuangan yang ditersangkakan? Itu persoalannya, Mas. Bukan Baik, kaitannya nanti dengan partai ini. Gitu. Ya, kita akan melihat seperti apa perkembangannya. Terima kasih Mas Guntur dan juga Mas Kurnia sudah bergabung bersama kami dalam Prime Ya, News. Mas Selamat Anton malam. itu ralat juga itu, masalahkan juga ralat KPK itu ketersangkaannya CSRBI. Jangan diam saja. Kalau soal Oke. PDI Perjuangan keras sekali. Mas Kurnia, Mas, bukan Mas Anton. Mas Guntur terima kasih, Mas Romli terima kasih, dan juga Mas Kurnia terima kasih.